Itu di mana jatuhnya itu? Jatuh ke sini. Mendonorkan sperma ya. Karena kan ada bank sperma. Bapak Ibu, itu kajiannya bayi tabung ya. Ya. Sampai di sini. Bisa misalnya anak atau bule bisa dari bule, Hah? anaknya ganti dari bule misalnya. Jadi dari sperma bule. Itu dari orang bagi saya pintas. Begini Bapak Ibu. Orang tidak dapat anak di samping ini bagian dari rezeki. Diperiksa secara medis, kedua-duanya subur. Yang perempuannya subur, yang lelakinya juga subur. Cuman ketika berhubungan tidak terjadi pembuahan. Pembuahan ini bisa karena tidak sampainya spermanya, ya kan? Atau ada sesuatu yang mengganjal di dalam rahimnya. Mungkin karena panas, hangat dan segala macam lah, sehingga terjadi kegagalan pembuahan. Lalu ada ahli, ya kan? Kalau di dalam rahim tidak menjadi pembuahan, lalu spermanya itu dibawa ke labor, disatukan dengan ovum, terjadilah di labor inseminasi, terjadilah pembuahan bersatunya sperma dengan ovum. Lalu pembuahan ini dalam sekian waktu dipasangkan kembali ke dalam rahim istrinya yang sah, ya kan, yang punya ovum tadi, maka itu halal. Ya, itu yang halal. Oke, jadi yang halal itu yang sperma dari suaminya, pasangan istrinya, kemudian disatukan karena tidak bisa di dalam rahimnya, setelah jadi pembuahan lalu disimpankan kembali di rahimnya, di rahim istrinya yang diambil ovum kan bukan istri yang kedua. Ya, bukan istri yang kedua. Ini udah karena istri pertama nggak dapat kemomongan, lalu ada ditambah istrinya daripada terjadi perceraian. Kan ada juga seperti itu kan? Iya kan? Nah, ternyata istri yang kedua tidak subur, tapi dia bisa disimpankan. Oke, ini tidak kokoh rahimnya. Lalu kata dokter, istri yang kedua yang nyimpan, zina jadinya. Ya, walaupun spermanya halal kan bagi istri yang kedua, tapi ovum tidak hak dia. Iya kan? Nah gitu. Oh, istri yang kedua, yang ketiga Ustaz. Ya apalah ketiga. Ya, nah tuh. Jadi kalau itu yang terjadi, spermanya resmi dari suaminya, ovum dari istrinya yang sah, lalu terjadi pembuahan di labor, ya kan, dalam ilmuwan, lalu nanti disimpankan, dieseminasilah ke dalam rahim istrinya yang sah tadi, disitulah terjadi kembang biaknya situ, maka itu secara hukum Islam itu halal. Nah, kalau spermanya orang lain, ya kan, ternyata suaminya tidak subur, spermanya tidak hidup, tidak ada di situ, kosong. Lalu diambillah sperma orang lain, lalu dijadikan pembuahan dengan istrinya, lalu diletakkan di rahim istrinya, itu haram. Hukumnya zina. Atau kedua-duanya, mungkin istrinya yang tidak subur, lalu diambil ovum perempuan yang lain, lalu disatukan dengan sperma suaminya, lalu dititip di istrinya. Jangan di istrinya, dengan orang lain juga hukumnya zina. Jadi meletakkan sesuatu yang tidak tempatnya. Jadi sperma suami itu halal ditaruh di rahim atau di istrinya. Itu yang halal. Kalau ditaruh di tempat yang lain itu haram. Ya kan? Nah, yang menghalalkan itu adalah ijab kabul tadi. Ya kan? Ada pernikahan. Nah, jadi yang mana yang Ibu tanyakan? Bank sperma yang sorry Bank Mandiri atau apa? Jadi kalau Semarang saja sperma orang ditaruh pamannya karena si Fulan itu pintar sekali. Lalu diambil bibit dari dia, dicampur dengan bibit perempuan, itu hukumnya zina. Haram. Makanya dulu ada kasus terbuka kan, dia berhasil dokter ini. Kiranya sperma dia yang diambil sampai ratusan orang anak. Baru terbuka. Dia ada dokter spesialis bayi tabung,
Jadi setiap yang berobat dengan beliau, ya hamil. Tapi di labor itu dia tukar. Sudah pernah terbongkar seperti itu. Coba bayangkan ibu-ibu, dia punya sperma, dokternya yang punya spermanya, lalu campurnya dengan ovum perempuan yang bukan istri dia. Lalu dibuatkan di simulasi dalam labor, ya kan? Tadi pembuahan dititip, ya kan? Nah, kecek suaminya, yalah maharam nita duanya kan? Ya kan? Ya kan itu jadi kan? Akhirnya udah ratusan anak baru terbuka. Coba bayangkan. Ya, itu makanya betul-betul hati-hati di situ. Nah, cloning itu di situ dia. Makanya Islam tidak membolehkan cloning. Tapi kalau seandainya seperti tadi, hanya tempat pembuahannya saja yang berbeda, lalu ditanam. Kok bisa terjadi pembuahan di labor, Ustadz? Kok bisa? Padahal dia kan tidak di rahim. Iya kan? Coba ibu buka surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Lalu kita lihat ayatnya 12, 13. Surat 23. Allah tidak sebut rahim ya. Allah tidak sebut rahim. Ini ayat dari ayat 12 13. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Tidak ada kalimat rahim di situ. Ini kalimat rahim dalam terjemahan ini penjelasan saja. Kok bisa terjadi pembuahan di luar rahim? Artinya di labor tadi itu. Selama manusia bisa membuat yang disebut dengan koror. Nah, qararim makin. Tempat yang kokoh. Jadi diteliti bagaimana rahim itu. Ya kan? Lalu dibuat di labor sama seperti itu. Disitulah pembuahannya. Bukan berarti diambil spermanya, lebih ovumnya itu dia masuk dalam botol kapsul gitu, dalam botol itu kucak-kucak seperti itu. Bukan. Ya kan? Jadi diambil, dibuat. Ini dulu kami kajian khusus ini tentang ini dulu. Ya kan? Artinya orang banyak protes. Berarti ini Al-Qur'an salah ini Ustaz. Padahal di sini di rahim. Padahal di mana ada rahim di dalam labor? Bukan rahim. Itulah kehebatan Al-Qur'an. Allah tidak sebutkan rahim. Tapi Allah berkatakan, kemudian kami jadikan, ya kan, saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Jadi kalau dia buat tempat yang kokoh juga di labor, maka terjadilah dia. Itu yang tadi jadi. Makanya setelah terjadi pembuahan, kan kasusnya tadi itu suaminya subur, istrinya subur. Cuman ketika di waktu dia berhubungan tidak terjadi pembuahan, bisa saja karena wangi, panih dan segala macam, atau pendek jangkauan spermanya itu tidak, kan dia tidak sampai ke dalam dinding rahimnya. Banyaklah kasusnya, saya ada ahli di situ kan. Nah, kami dulu pernah belajar tentang ayat ini, bukan belajar tentang kedokteran itu Pak. Ini karena memahami ini. Jadi kami di MUI dulu pernah belajar tentang ini, mempelajari apa yang dimaksud dengan rahim. Tapi Allah tidak memakai kata rahim, tapi qararim makin. Yang kita terima disimpan di tempat yang kokoh. Terjawab itu. Jadi buat tempat yang kokoh, suhunya, keadaannya di labor sama seperti itu, terjadi pembuahan. Nanti setelah pembuahan baru dipindahkan ke rahim istrinya. Tetap yang hamil itu nanti istri sah dia.